Bagaimana sepantasnya memperlakukan suami? Nah, ini menyangkut keluarga, suami istri. Nah, konon hubungan suami istri itu sering mendapat permasalahan, terutama pertengkaran-pertengkaran kecil, besar, bahkan sampai ke perceraian. Jangan membandingkan suami dengan misalnya si A, kok dia lebih ini, kok dia lebih itu, ya. Jangan dibandingkan karena suami cenderung akan sakit hati kalau dibandingkan atau menjadi koruptor, bisa terjadi, karena ingin menyenangkan istrinya, tapi memilih cara yang salah, jalan yang salah. Ya, jadi jangan terlalu bandingkan karena suami saya anggaplah adalah suami yang the best, ya kan, pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi kami ucapkan juga kepada para mualaf, kaum muslimin, para subscriber, dan juga para pemirsa yang sudah dengan setia menyaksikan acara secangkir kopi di pagi hari di channel Kohalid. Di pagi yang cerah ini dan penuh keberkahan, marilah kita sama-sama membahas sebuah topik yang cukup umum dan mungkin lepas dari perhatian kita, dengan judul bagaimana sepantasnya memperlakukan suami. Nah, ini menyangkut keluarga, suami istri. Mohon maaf, nanti juga akan kami bawakan topik bagaimana sepantasnya memperlakukan istri, supaya seimbang. Nah, konon hubungan suami istri itu sering mendapat permasalahan, terutama pertengkaran-pertengkaran kecil, besar, bahkan sampai ke perceraian. Nah, kita sama-sama menyimak topik ini dengan harapan bahwa ada cara-cara praktis yang bisa kita dapatkan, yang menambah wawasan kita, membekali diri kita supaya terhindar dari permasalahan yang lebih besar. Ya. Di sini dikatakan bahwa menghormati suami adalah salah satu kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ya, tentu satu keluarga itu ya tadi dari suami dan istri. Suami dan istri kelihatannya memang tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena dia seiring sejalan. Seperti yang pernah kami sampaikan di episode yang lalu, bahwa suami istri itu ibarat dua buah planet yang saling berrotasi. Dia tidak bisa bertemu mendekat, kemudian dia nanti akan tabrakan dan ini akan hancur planetnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu perumpamaan yang simpel. Oke, sekarang kita bahas mengenai berikut beberapa cara yang bisa dilaksanakan untuk memperlakukan seorang suami yang sepantasnya. Nah, ini mungkin perhatian juga untuk para istri dan juga para suami. 1. Bersikap sopan dan menghargai. Nah, ini kan sangat basic ya, sangat mendasar bersikap sopan dan menghargai. Maksudnya, gunakan kata-kata yang baik saat berbicara. Jadi, pilihlah kata-kata yang baik saat berbicara. Kemudian yang selanjutnya, dengarkan pendapatnya dengan penuh perhatian. Jadi kalau suami menyampaikan satu pendapat, dengarkan dengan perhatian. Ya. Jangan suka meremehkan dan mengkritiknya di depan orang lain. Nah, ini sebetulnya sering juga kita hadapi seperti ini. Seorang suami menceritakan rahasia keluarganya di depan orang banyak, di depan orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan sebetulnya. Karena di Islam juga dikatakan membuka aib keluarga kita kepada orang lain atau aib diri kita sendiri kepada orang lain, itu sangat dilarang dalam agama. Terutama agama Islam. Oke, yang kedua, menghargai peranannya sebagai kepala keluarga. Nah, kita tahu bahwa kepala keluarga itu adalah suami. Bagi yang tentu suami istrinya lengkap. Tapi kalau mungkin ibu rumah tangga yang tidak memiliki kuasa suami, ya berarti kepala rumah tangganya yaitu sang ibu sendiri, gitu. Nah, dikatakan di sini bahwa dukung keputusan yang diambil bersama. Nah, kadang-kadang suami istri itu mau melakukan satu hal, dibicarakan bersama,
setelah diputuskan bersama, didukung sama-sama. Itu. Kemudian jangan pernah meremehkan usahanya dalam mencari nafkah. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini suasana ekonomi semakin hari semakin kurang baik. Sehingga suami mungkin perlu kerja lembur, ya, kerja di luar pekerjaannya sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan. Ya, sewajarnya juga jangan diremehkan usahanya itu. Harus dikasih apresiasi. Apa apresiasinya? Pujian-pujian, ya. Berikan suami merasa nyaman gitu. Kemudian berikan kepercayaan kepadanya sebagai kepala keluarga. Nah, kadang-kadang suami istri, istrinya kemungkinan lebih dominan. Sehingga dia merasa bahwa dirinya bisa menggantikan suaminya sebagai kepala keluarga. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Karena kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Katanya laki-laki lebih menggunakan logika, perempuan lebih menggunakan perasaan. Nah, tapi kalau kedua kekuatan ini dikombinasikan, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun satu keluarga yang harmonis. Jadi jangan saling menyalahkan. Oke. Yang ketiga, menjaga sikap dan penampilan. Nah, selalu bersikap lembut dan tidak mudah marah. Nah, ini. Kadang-kadang memang pekerjaan ibu di rumah tangga itu bukan pekerjaan yang mudah. Mencuci, memasak, mengurus anak, membersihkan rumah, itu pekerjaan yang tidak ada habisnya. Ya, boleh dikatakan bisa full time kerjanya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang emosi juga tidak stabil, apalagi lagi kok keadaan misalnya lagi ada masalah. Nah, tapi ini harus dikendalikan. Jadi harus bersikap lembut dan jangan mudah marah. Gitu. Marah boleh, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan marah kan suasana jadi nggak nyaman di rumah, ya. Oke. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian diri. Nah, ibu-ibu rumah tangga yang sibuk ngurusin rumah juga harus perhatikan dirinya. Jangan malah pakaian compang-camping di rumah, ini kan kurang baik juga. Jadi tetap harus jaga. Dia tidak perlu juga bersolek tiap hari ke salon. Nah, ini malah urusan rumah tangga jadi nggak beres. Oke. Berusaha tetap menarik bagi suami. Ya, menarik dalam pengertian bukan hanya cerita perhatian dalam urusan kamar tidur, tapi perhatian dalam misalnya dalam bertutur sapa, berbicara. Kalau istri menunjukkan kelembutan kan suami biarpun capek-capek kerja di luar di rumah, begitu sampai di rumah malah merasa nyaman, ya gitu. Jadi berusaha tetap menarik itu banyak pengertiannya. Itu bukan hanya urusan di kamar tidur, tapi urusan makanan mungkin harus tahu juga kegemaran makanan suami apa, gitu kan. Menyiapkan minuman ketika suami pulang, itu hal-hal kecil yang sebetulnya bisa dilakukan tanpa harus bersusah payah sebenarnya. Oke. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kan sudah pernah juga di episode lalu kita ada membahas mengenai bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, ini juga perlu mungkin perlu dipelajari lagi. Oke, jangan menyimpan sendiri permasalahan yang harus dihadapi, bicarakan dengan lembut, pilih waktu yang tepat. Nah, ini kadang dibutuhkan. Ketika suami pulang dari pekerjaan, pulang dari aktivitas, seharian di luar, pilihlah waktu yang nyaman. Nah, bisa juga pada saat makan malam bersama, pada saat makan dibahas, dibicarakan, tapi dengan cara yang tepat. Dan tentu dipilih waktu yang tepat. Saling berbagi cerita dan selalu mendengarkan satu sama lain. Artinya ini harus ada giliran. Giliran istri bicara, giliran suami bicara, giliran anak-anak bicara. Jadi ini memang harus perlu dikomunikasikan. Hindari nada atau sikap yang terkesan merendahkan. Nah, moga-moga ini tidak terjadi. Jadi kadang-kadang nada itu juga tergantung daripada sukunya. Nah, kalau misalnya sukunya suku Batak misalnya, memang bicaranya lebih keras, lebih lantang. Tapi kalau misalnya suku Sunda, lebih halus. Apalagi suku Jawa, lebih kalem lagi. Ya, makanya ini harus disesuaikan. Ya, jangan juga membawa kebiasaan suku memaksakan kepada keluarga. Karena kalau sudah menikah, walaupun beda suku, ini perlu saling memahami, ada saling toleransi, gitu loh. Oke, yang kelima menghargai waktu dan perhatiannya. Jangan sibuk dengan ponsel atau hal lain saat berbicara dengannya. Nah, ini juga mungkin semua orang juga nggak suka gitu. Ketika ngobrol,
bukannya diperhatikan orangnya, tapi malah sibuk main ponsel, tak ada perhatian. Begitu juga suami itu harus dijaga. Berikan perhatian saat suami bicara atau ketika menginginkan waktu itu bersama. Ya, artinya ada perhatian. Berikan perhatian ya waktu suami bicara, tapi nggak usah dibuat-buat, nggak usah seperti cerita-cerita di telenovela, terlalu ideal. Ya apa adanya saja, tapi ya sedikitlah diperhalus gitu. Oke. Mendukung dan mendoakan suami. Nah, ini adalah sangat luar biasa. Karena sebetulnya seorang ibu rumah tangga itu doanya itu luar biasa. Dan saya yakin bahwa kita semua pasti berdoa untuk suami, para istri-istri ya. Jadi selalu memberikan semangat dalam pekerjaannya. Jadi kalau suami mengeluh dari di kantor begini begitu, kasih semangat ya, kasih semangat dan supaya suami tidak putus asa. Doakan suami agar dapat diberikan kelancaran, rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Nah, ini sudah sepantasnya seorang istri mendoakan suami. Ini juga diajarkan dalam agama Islam. Jangan membandingkan suami dalam hal apapun dengan pria lain. Nah, hati-hati. Jangan membandingkan suami dengan misalnya si A. Kok dia lebih ini, kok dia lebih itu. Ya, jangan dibandingkan. Karena suami cenderung akan sakit hati kalau dibandingkan. Atau menjadi koruptor. Bisa terjadi. Karena ingin menyenangkan istrinya. Tapi memilih cara yang salah, jalan yang salah. Ya, jadi jangan terlalu bandingkan karena suami saya anggaplah adalah suami yang the best, ya kan pilihan. Toh kalau enggak kan nggak mungkin nikah. Jadi coba direnungin kembali ketika saat-saat masih berpacaran. Waktu awal-awal kenalan, pacaran kita dilarang dalam Islam. Waktu awal-awal kenalan. Nah, kenalan itu kan pasti semua indah. Nah, itu dibayangkan itu. Oke. Yang ketujuh terakhir, bersikap lembut dalam menghadapi perbedaan. Setiap manusia pasti ada kekurangannya. Jangan memperbesar masalah kecil. Ya, bersikap sabar jika ada hal yang tidak sesuai keinginan. Hindari berdebat dengan nada tinggi atau menyalahkan suami. Jadi kalau suami bicara itu sebaiknya memang harus mendengarkan dengan baik. Dan juga harus sabar. Ya, jangan suka berdebat sama suami. Kadang-kadang ada istri-istri yang sepertinya mau menang sendiri, egonya tinggi. Jadi kalau suami bicara didebatin, dibantah, ya sehingga suaminya lama-lama malas mau ngomong. Nah ini berbahaya. Ini berbahaya karena ada bibit-bibit nanti setan masuk, terjadi perselingkuhan di luar, gitu. Jadi ya bagaimanapun istri itu harus coba untuk berusaha terus ya. Kami tidak menyalahkan apa menyudutkan istri, tapi ini moga-moga menjadi satu wawasan baru sehingga bisa direnungkan dan mungkin nanti bisa diimplementasikan dalam keluarga. Ya, intinya adalah dengan menerapkan sikap penuh hormat kepada suami, insya Allah hubungan pernikahan bisa semakin harmonis dan penuh kebahagiaan. Ya kita tahu bahwa satu keluarga gak mungkin gak ribut, gak mungkin gak bertengkar. Tapi pertengkaran tidak boleh lebih dari 1 hari. Saling diam boleh. Jangan diam setahun, wah repot itu. Lama-lama ya masing-masing cari jalan keluar sendiri dan akibatnya apa? Akibatnya membuat dosa dan anak-anak telantar. Maaf, ini juga kurang benar. Jadi sebetulnya dalam setiap permasalahan itu kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Di Al-Quran sudah diajarkan, di An-Nisa terutama, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri. Nah, itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Allah tahu, karena Allah menciptakan kita kan. Jadi Allah tahu persis nih, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Nah, itu dikasih bekal. Nah, jadi kalau udah baca Al-Quran, biasanya hati menjadi lebih lembut dan lebih tahu. Selain mengaji Al-Quran, kita juga mungkin ada guru untuk belajar. Jangan belajar pakai YouTube, karena YouTube itu terbatas, tidak bisa komunikasi dua pihak. Nah, itu mungkin juga cari ulama atau ustazah misalnya. Nah, ini kurang lebih yang mau ingin kami sampaikan. Harapan kita semoga acara ini bisa terus istiqomah kami bawakan. Kemudian para mualaf, para kaum muslimin, pemirsa, subscriber, itu juga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Nah, tidak lain tidak bukan bahwa ini tentu banyak kekurangan, banyak hal yang mungkin
perangkaian kata-katanya belum bagus, kalimatnya belum serapi orang profesional. Nah, kami cuma ingin berbagi, sharing. Ya, moga-moga nanti jikalau ada pertanyaan ataupun ada tanggapan apapun silakan di komen atau mau kirim melalui email ke email kami juga boleh ya santosohalim1963@gmail.com. Silakan, dan bagi yang merasa terbantu, bagi yang mau konsultasi bisa ke nomor HP atau nomor telepon genggam kami 0812 1636 5335. Nah, sedangkan bagi yang punya keleluasaan rezeki, mau berbagi, berinfak, bersedekah, kami juga siapkan. Jadi mari kita cari pahala. Mari kita cari pahala, mari kita beramal. Semoga ini bisa menjadi modal kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat minimal amal dan bekal yang kita siapkan nanti di dunia ini. Ya, demikian kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan para pemirsa yang menyaksikan acara secangkir kopi di pagi hari di channel Kohalim ini. Ya, semoga semua doa yang sudah masuk di komen, semua ide, semua saran bisa kami tampung dan kami implementasikan satu persatu sehingga menjadi tambah baik acara ini. Terima kasih kami sampaikan tanpa berpanjang lebar lagi. Kami tahu bahwa ini adalah hari Selasa, di mana tentu kinerja kerja akan semakin meningkat. Semoga apa yang dilakukan penuh dengan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan lupa bahwa ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, terutama anak yatim, kaum duafa. Mari kita berbagi. Nah, kami siapkan rekening untuk donasi. Silakan ditransfer dan dikonfirmasi dengan telepon yang sudah ada di layar. Dikonfirmasi supaya kami tahu bahwa itu ada dana masuk dari para donatur. Kami tunggu. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi. Demikianlah untuk topik yang kita bahas di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.